berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik teman-teman, tadi bersama kita sudah nyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, ya, artinya kita nyanyikan dalam versi lengkapnya. Dan ini memang jadi kebiasaan di Sekti Muda. Sebenarnya harapannya sih pengennya di setiap mulai kelas kita bisa mulai dengan Indonesia Raya ini. Ada beberapa hal sih kenapa kemudian kita membiasakan untuk menyanyikan Indonesia Raya ini, tapi di malam ini mungkin saya akan sampaikan sederhana saja karena ini lebih sebagai pengantar. Untuk hal yang lain kita bisa bahas di waktu dan kesempatan berikutnya. Jadi teman-teman, Indonesia Raya ini juga gambaran ringkas dari apa yang akan kita pelajari bersama di Sekti Muda. Jadi kita pahami bahwa Indonesia Raya ini adalah satu pesan begitu yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita
kepada kita yang hadir kemudian, bahwa kita punya satu cita-cita bersama yang itu menjadi tujuan bersama kita sebagai bangsa, dan itu harus selalu kita ingat untuk kemudian kita jalankan sehingga kita menjadi lebih dekat pada tujuan bersama kita. Nah, di dalam Indonesia Raya, teman-teman, di stansa pertama itu kita bisa baca hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Kemudian bangsaku, rakyatku semuanya. Nah, di situ teman-teman, di dalam Sekti Muda, kemudian secara praksis yang kita lakukan, kita mengikuti tahapan itu dengan hiduplah tanahku. Jadi bagaimana kita belajar bareng untuk menghidupkan kembali tanah kita. Nah, itu sebagai tahapan pertama. Selama kita belum mulai melangkah untuk menghidupkan tanah kita, ya selama itu pula kita masih belum ketemu dengan jalan yang tepat supaya kita bisa lebih dekat pada tujuan bersama kita. Kemudian berikutnya, setelah hiduplah tanahku, ada hiduplah negeriku. Nah, hiduplah negeriku ini kemudian kita pahami negeri sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah organisasi. Jadi setelah di awal kita belajar teknis bagaimana kita menghidupkan kembali tanah kita, berikutnya kita akan belajar bareng bagaimana kita membangun organisasi kita. Setelah itu kita masuk ke tahapan berikutnya, bangsaku, rakyatku, semuanya. Nah, bangsa ini kemudian kita kaitkan dengan bahwa yang bisa kita harapkan keberlangsungan sebagai sebuah bangsa itu adalah bangsa yang produktif, bukan bangsa yang konsumtif. Nah, di sini kemudian kita terjemahkan bahwa kebersamaan kita ini harus kemudian nantinya kita wujudkan dalam satu kerja-kerja bersama yang itu adalah kerja-kerja produktif yang diselenggarakan oleh anggota ya atau rakyat di situ di dalam unit kerja produktif itu. Baru kemudian kita bisa berharap bisa hidup semuanya. Nah, teman-teman, kenapa kemudian kita nyanyikan dalam 3 stansa? Karena memang ada pesan-pesan berikut yang juga disampaikan di dalam stansa-stansa berikutnya, di stansa kedua dan kemudian stansa ketiga. Di stansa kedua, misalnya, di situ disebutkan tanah yang mulia. Mulia ini sebenarnya bukan dalam pahaman kita tidak hanya untuk tanah saja, tapi sebenarnya juga harapan kepada apapun, siapapun yang tinggal di atasnya. Mulia sebagai satu batasan. Kalau dalam konteks kita sebagai manusia, mulia ini juga jadi salah satu tujuan yang diciptakan begitu, dan itu juga sekaligus menjadi batasan ketika di dalam pembukaan begitu kita punya harapan bahwa kita akan bersama mewujudkan negara yang sejahtera. Dalam upaya kita untuk mewujudkan kesejahteraan itu tetap bersamaan dengan itu kita harus menjaga kemuliaan kita, kemuliaan sebagai manusia, sehingga itu yang kemudian nantinya akan jadi pembeda. Nah, di bait berikut teman-teman, diksi yang digunakan jauh lebih jelas lagi, suburlah tanahnya. Jadi di awal kita ngomong tentang hiduplah tanahku, di bait berikutnya kita ngomong suburlah tanahnya. Artinya bagaimana kemudian kita menghidupkan tanah kita? Ya tentu di situ adalah bagaimana cara kita menyuburkan tanah kita. Nah, ini kita bisa lihat dan kemudian kita bisa bandingkan dengan praktek-praktek keseharian yang ada di sekitar kita, di teman-teman petani kita. Itu justru banyak praktek yang kita lihat itu mematikan tanah kita. Artinya mematikan semua keberadaan yang ada di tanah kita, termasuk keberadaan-keberadaan yang dia tidak kelihatan, mikroorganisme, cacing, dan sebagainya. Itu yang justru kita matikan dengan penggunaan sintesis, dengan penggunaan racun gitu.
Nah itu juga yang kemudian menjadikan tanah kita tidak subur begitu. Itu eh, kemudian kita masuk ke bait ketiga, stansa ketiga. Ini juga sangat jelas bahasa yang digunakan adalah yang kemudian selamat itu kan ya rakyat ya, kemudian pulaunya, lautnya dan semuanya. Ini kondisi kekinian kita tahu bersama sangat terancam ya, kondisi apa keselamatan pulau-pulau kita, laut-laut kita semuanya. Dan itu ini juga kemudian terkait dengan praktek pertanian juga pada akhirnya, karena praktek pertanian yang ada sekarang ini memang mengancam keselamatan, mengancam keberadaan karena ada cemaran di air, di tanah, di udara, dan itu kemudian jadi ancaman uh, untuk pulau-pulau kita, untuk laut kita. Di samping juga ada banyak ancaman yang lain, itu nanti kita bisa bahas kemudian. Jadi konteks tani pun banyak praktek yang itu mengancam keselamatan tanah kita, air-air kita, termasuk kemudian nanti di laut kita. Nah teman-teman, dengan kita membiasakan diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, apalagi lengkap kemudian di 3 stansa di setiap kelas-kelas kita, di saat yang sama kita akan bisa punya gambaran ketika kita bareng berproses belajar di Sekti Muda. Itu ada 3 materi yang nanti tema materi besar yang akan kita pelajari bersama. Pertama, materi teknis, bagaimana kita menghidupkan tanah kita. Kemudian yang kedua adalah materi organisasi, tentang manajemen, tentang administrasi, yang di situ kita ngomong bagaimana kita menghidupkan negeri kita, menghidupkan negara kita. Kemudian berikutnya, paralel dengan itu, bagaimana kita membuat satu kegiatan yang produktif, begitu, baik di produksi maupun jasa atau distribusi, itu untuk memastikan keberlangsungan, setidaknya untuk keberlangsungan komunitas kita, komunitas Sekti Muda. Nah, di dalam konteks penyelenggaraan kegiatan produktif ini, tentu kita nanti perlu belajar bareng tentang jaringan, pengembangan jaringan sumber daya yang pertama, tentu, untuk kita bisa memperkuat terus-menerus. Dan berikutnya tentu jaringan ini ya, pasar, kemudian juga jaringan modal finansial sebagai salah satu sumber daya. Tapi secara umum tentu jaringan sumber daya, yang sumber daya ini meliputi 3 sumber daya manusia, sumber daya materi, kemudian sumber daya sosial, termasuk sumber daya jaringan yang ada di situ. Nah itu teman-teman yang akan kita pelajari bersama sekian waktu ke depan, di materi teknis, materi organisasi, dan kemudian materi tentang pengembangan jaringan. Nah untuk awalan, di 10 pertemuan kita, ini kita akan fokuskan ke materi-materi teknis. Dan materi teknis ini adalah materi yang langsung bisa kita praktekkan. Dan nanti metodologinya di dalam kita belajar bareng, gambarannya itu di pertemuan berikut kita akan belajar satu materi teknis, kita praktekkan pada hari itu juga. Misalnya tentang pembuatan pupuk organik cair, pertumbuhan, pembuahan, begitu, atau dekomposer, itu jadi materi pertemuan pertama kita nanti. Nah di pertemuan kedua teman-teman, untuk proses produksi pupuk seperti itu kita hanya butuh waktu seminggu, sehingga di minggu berikutnya itu kita sudah akan panen hasil praktek kita di pertemuan pertama. Tentu tidak selalu berhasil, tapi harapan kita apa yang kita praktekkan itu berhasil. Yang sudah sampai angkatan ke-14 ini sih selalu berhasil, tapi kan kemungkinan untuk tidak berhasil itu selalu ada, dan kita selalu kasih ruang untuk itu. Dan kita tahu apa yang kemudian jadi penyebab
gagal atau berhasil, dan kita tahu ciri keberhasilan itu apa, bahwa apa yang kita lakukan itu jadi. Kita cek di minggu kedua, kalau itu jadi, itu berhasil, itu kemudian kita bagikan ke teman-teman hasil praktek dari minggu pertama. Kita bagikan ke teman-teman, teman-teman bawa pulang, teman-teman terapkan di lahan atau tanaman teman-teman. Kemudian di pertemuan kedua kita juga ada praktek lagi untuk yang pertemuan kedua. Terus yang terakhir itu kita sampaikan persiapan untuk praktek yang di pertemuan ketiga. Nah, nanti di pertemuan ketiga teman-teman, kita akan buka pertemuan dengan evaluasi atau penyampaian hasil penerapan yang tadi dibagikan di minggu kedua. Setelah seminggu itu tentu akan ada yang bisa kita amati. Misalnya pertumbuhan, kita kocor atau kita spray, pertumbuhan tunas tanaman seperti apa, atau kemudian perubahan kondisi tanah seperti apa, itu mesti akan kita bisa amati di dalam jangka waktu seminggu. Nah, setelah kita menyampaikan hasil yang pertama, kita ikuti dengan pembagian, kita cek hasil praktek yang di minggu kedua, apakah berhasil atau tidak. Kalau itu berhasil, itu kemudian kita bagikan lagi. Kemudian kita ada praktek yang di hari itu, sekaligus nanti kita siapkan untuk materi yang pertemuan ketiga. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu yang akan kita pelajari bersama nanti. Di pertemuan ketiga juga akan seperti itu. Di pertemuan keempat seperti itu kita sampaikan hasil penerapan kita seperti apa, kemudian kita cek lagi hasil praktek kita minggu yang sebelumnya, kemudian kita praktekkan untuk yang materi hari itu, kemudian kita sampaikan persiapan untuk kelas di pertemuan berikutnya. Nah, itu akan berjalan sampai 10 pertemuan. Kemudian nanti kita evaluasi bareng, apakah untuk materi teknis itu bisa kita cukupkan di situ dulu untuk kemudian kita belajar bareng di materi yang lain, atau paralel kita belajar tentang organisasi dan jaringan, tapi kita juga tambah dengan praktek-praktek teknis yang lain. Jadi memang ada banyak praktek teknis yang perlu kita pelajari, dan apa yang kemudian kita sampaikan ini adalah hasil dari pembelajaran teman-teman sebelumnya yang memang sudah dipraktekkan, dan kemudian juga sudah kita bisa lihat keberhasilan dari apa yang dilakukan. Nah, di dalam proses sangat mungkin akan ada banyak temuan-temuan baru. Terbuka juga untuk teman-teman menyampaikan apa yang sudah teman-teman pelajari untuk memperkaya basis pengetahuan kita. Dan nanti itu akan kita himpun, kemudian kita uji bersama, sampai setelah itu kita punya keyakinan bahwa ini hal baik yang kita bisa bagikan, itu kemudian akan kita tambahkan ke dalam materi-materi pembelajaran kita. Itu gambaran untuk materi teknis yang akan kita pelajari di kelas-kelas kita nanti. Kemudian yang perlu kita sampaikan terkait dengan kesekti mudaan ya. Ini mungkin saya mulai dengan latar belakang dulu, kenapa kemudian Sekti Muda hadir. Ini dari kegelisahan kita melihat ada banyak permasalahan di pertanian. Tapi kalau kemudian kita coba rumuskan permasalahan di pertanian itu, yang pertama itu terkait dengan kelembagaan tani. Jadi sebagian besar kelembagaan tani kita itu pendekatannya adalah pendekatan dari pemerintah ke bawah, kemudian basisnya program dan anggaran. Yang sering terjadi itu direncanakan, dirumuskan, dilaksanakan tidak berdasar kondisi aktual yang ada di lapangan, program, rencana dan sebagainya. Dan kelembagaannya sendiri bukan kelembagaan yang ideal di mana semua anggota punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Jadi biasanya ya didominasi oleh ketua gitu. Dan sering terjadi ketua ini tidak ada batasan periode dia menjadi ketua.
sering terjadi juga sebenarnya ketua sudah pengen ganti tapi tidak ada yang lain yang kemudian bersedia untuk mengganti. Artinya memang butuh upaya begitu supaya kelembagaan tani bisa lebih baik. Tapi akan berat kalau kita langsung masuk ke kelompok tani atau Gapoktan karena posisinya yaitu sudah berlangsung sekian lama. Maka kita akan menggunakan pendekatan lain. Kita membentuk komunitas-komunitas seperti ini, termasuk di desa atau di apa. Kita akan membuat komunitas baru. Kita tidak mengacu ke organisasi tani yang sudah ada, lebih sebagai komunitas untuk belajar bareng lah dengan teman-teman. Nah, setelah kelembagaan ada banyak masalah kemudian kaitan kebijakan, tapi ini ya, rangkaiannya kemudian panjang. Kemudian masalah terkait dengan distribusi. Nah, yang juga penting permasalahan yang terkait dengan produksi, dengan sarana produksi itu. Nah, kita akan pelajari, kita urai, kemudian kita pelajari pelan-pelan permasalahan itu, kita identifikasi masalahnya, kemudian kita coba bersama cari solusinya, kemudian kita coba terapkan solusi yang kita ketemu itu, sampai kemudian kita bisa ada banyak bukti-bukti keberhasilan baru yang itu akan memperkuat semangat dan keyakinan kita untuk berjalan. Nah, itu berbagai masalah itu yang kemudian membawa kita butuh sekti muda karena ada permasalahan terkait regenerasi petani juga. Kemudian sekti muda hadir salah satunya adalah untuk kita ikut terlibat di dalam proses menyiapkan generasi petani. Nah, di situ kita mulai dengan membuat platform untuk belajar bareng, untuk berbagi pengetahuan, dan metode berbagi pengetahuannya adalah dengan mempraktekkan bersama. Ini yang kemudian kita pahami sebagai upaya kita untuk memperkuat sumber daya manusia, sumber daya pengetahuan. Jadi teman-teman, di Sekti Muda kita belajar bahwa sumber daya itu kita bagi jadi 3. Satu, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini terkait dengan sumber daya pengetahuan. Ketika kita ingin memperkuat SDM, itu ada 2 pendekatan. Satu, menambah jumlah anggota atau SDM. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas dari masing-masing anggota yang ada di situ. Nah, penguatan kapasitasnya terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Tentu di konteks tani karena ini adalah ilmu praksis, juga pengalaman praktek ini yang kemudian kita lakukan terus-menerus. Nah, sumber daya berikutnya setelah SDM adalah sumber daya material. Nah, sumber daya material ini sumber daya alam, sumber daya finansial itu masuk ke sumber daya material. Nah, berikut yang ketiga setelah SDM dan material adalah sumber daya sosial. Sumber daya sosial ini kita masukkan di sana termasuk kelembagaan tadi, kelembagaan, dan juga jaringan. Juga dalam jaringan ini termasuk jaringan dengan kelembagaan-kelembagaan yang lain. Makanya di Sekti Muda kita banyak berjejaring dengan banyak komunitas dan dengan banyak organ-organ yang lain yang memang kita tahu punya garis besar yang sama, bahwa ini adalah memang gerakan untuk petani. Jadi di situ kita mulai dengan upaya kita untuk ngomong tentang demokratisasi. Itu tidak dari demokratisasi ekonomi, tidak dari demokratisasi politik, tapi dari demokratisasi pengetahuan. Tapi arahnya nanti setelah kita demokratisasi pengetahuan tetap ke demokratisasi sosial dan juga politik dan ekonomi. Karena itulah yang jadi masalah-masalah di kita. Nah, dengan pengetahuan yang sama, yang setara,
harapan kita kemudian bisa bergerak lebih jauh ke demokratisasi ekonomi dan politik. Itu akan kita jalani bareng, tentu perjalanan panjang, dan hari ini adalah langkah pertama kita lah untuk kita dalam upaya kita untuk berjalan memperkuat sumber daya tadi. Kan tentu ada banyak hal yang perlu kita lakukan, perlu kita jalani bareng. Nah, di situ kita memang ada prinsip-prinsip yang jadi pegangan di Sekti Muda. Pertama adalah prinsip kemandirian. Jadi kita memang menjaga betul lah supaya bisa tetap mandiri, tetap independen. Ada banyak tawaran dari luar yang ketika kita tahu itu justru akan mengancam kemandirian, tentu kita tidak bisa terima. Dan sejauh ini sampai angkatan 14 ini cukup nyaman sih kita jalan dengan pendekatan yang sudah jalan ini. Kita swadaya, kemudian kita jalan bareng untuk bisa jalan. Meski perjalanannya tentu kemudian jadi beda dengan organ lain atau pihak lain yang mereka dapat dukungan dari pihak lain, yang misalnya dari pihak pemerintah atau pihak korporat. Nah, kemandirian ini kita pegang juga karena kita punya harapan bahwa teman-teman petani yang sekarang belum terhubung dengan Sekti Muda juga bisa mewujudkan hal yang sama, mewujudkan kemandirian juga gitu. Dan aneh kalau kemudian kita berharap petani mandiri tapi kita sendiri tidak mandiri atau kita tidak mengupayakan kemandirian kita. Nah, kemandirian ini teman-teman, kembali lagi kita mulai dengan kemandirian pengetahuan. Kita lakukan dengan menghimpun pengetahuan-pengetahuan yang ada di teman-teman petani, dan kemudian kita kembalikan lagi ke teman-teman petani supaya teman petani mereka punya kepercayaan gitu, punya kesadaran bahwa mereka itu punya pengetahuan yang itu selama ini kemudian secara sengaja kepercayaan diri teman-teman petani itu dihilangkan. Seakan-akan mereka tidak punya cukup pengetahuan, seakan-akan pengetahuan itu harus datang dari pemerintah lewat PPL atau dari kampus. Padahal ada banyak pengetahuan yang mereka miliki dan kita bisa buktikan bareng nanti di proses belajar kita bersama bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh petani itu lebih dari cukup untuk jalan, lebih dari cukup untuk membangun kemandirian petani. Nah, setelah prinsip kemandirian, berikutnya ada dua prinsip lagi yang jadi pegangan di Sekti Muda, yaitu kebersamaan dan kesetaraan. Kita dalam proses bareng untuk mengupayakan supaya prinsip-prinsip itu bisa berjalan. Sekti Muda sangat terbuka, siapapun boleh bergabung. Setelah bergabung, tentu kemudian harus mengikuti di kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di sini. Nah, yang sudah memang ketika memang frekuensinya beda, tidak akan bisa bertahan lama, tentu ya tidak nyaman kan, namanya kita jalan bareng. Itu mungkin saya tambah satu lagi, masa kita punya peta jalan begitu. Kelas tani ini kita bisa bilang ini adalah tahap pertama. Nah, setelah kelas tani yang kita jalani bareng ini, nanti kita akan selenggarakan kelas-kelas berikutnya seperti ini, termasuk juga kelas tani di teman-teman petani. Nah, ini menjadi tahap kita yang berikutnya. Kita belajar bareng dengan teman-teman petani. Tahapan kedua, kita menyelenggarakan kelas tani untuk petani, itu sekaligus juga kita maksudkan untuk konsolidasi petani dan konsolidasi produksi. Ini yang selama ini masih kurang di kita. Petani yang terkonsolidasi, produksi yang terkonsolidasi, sehingga selalu petani kita itu di dalam kondisi yang lemah, tidak punya cukup kekuatan tawar. Jangankan kekuatan, bahkan posisi saja pun kita petani tidak punya. Di petani itu
kalau saya tidak boleh menyebut sebagai satu-satunya produsen, adalah salah satu produsen yang tidak bisa menentukan harga jual. Padahal kita lihat produsen yang lain itu selalu mereka bisa berhitung faktor produksinya apa, biaya produksinya berapa, biaya modalnya berapa, mereka berhitung tentukan profitnya berapa untuk kemudian mereka tentukan harga jual. Kita petani belum di posisi itu. Ada banyak yang kemudian harus kita lakukan. Tapi tahapan itu kita bisa maksudkan sebagai tahapan kedua di kelas tani dan konsolidasi produksi. Dan tentu dalam proses itu akan terbangun kebiasaan-kebiasaan. Kita bisa sebut itu sebagai budaya, kita bisa sebut itu sebagai kultur. Dulu petani punya budaya seperti itu, tapi kemudian budaya itu dihilangkan. Kita perlu untuk memunculkan kembali budaya itu. Nah, kekuatan kultur tadi itu untuk mendukung yang berikutnya adalah kita membangun di basis kelembagaan atau struktur. Jadi teman-teman, sering kita lihat ada sebuah sistem, ada sebuah struktur yang dia dibangun, yang dia dibuat, yang dia dikembangkan, tapi justru untuk membangun kultur baru yang berbeda dari kultur sebelumnya yang sudah ada, yang sudah berjalan. Seringkali kultur baru itu justru bertentangan dengan kultur yang ada. Nah, kita di Sekti Muda tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kita membangun kultur untuk kemudian nantinya kita punya struktur. Tapi struktur itu fungsinya hanya satu, memastikan keberlanjutan kultur. Nah, sampai sekarang teman-teman, sampai angkatan 14 ini, kita bisa bilang Sekti Muda tidak punya struktur. Kalau kemudian teman-teman tanya siapa ketua Sekti Muda, itu tidak akan ketemu dan tidak akan bisa dijawab dengan mudah. Karena memang kita belum pernah kemudian duduk bareng ngomong dan membuat struktur. Nah, posisinya kita memang masih di situ. Belum saat kita untuk membuat struktur. Tapi membangun kultur itu kita lakukan terus-menerus. Kultur untuk berbagi pengetahuan, kultur untuk kemudian kita membangun kebersamaan, itu kita lakukan terus-menerus. Nah, kultur ini yang terbangun inilah yang kemudian nanti ketika kita bersama duduk untuk menentukan sistem atau struktur, itu kita akan ingat bahwa struktur itu fungsinya hanya satu, memastikan keberlanjutan kultur. Itu saja, tidak ada fungsi yang lain. Nah, itu kemudian menjadi tahapan kita yang ketiga adalah kita membangun struktur organ tani yang fungsinya adalah untuk memastikan keberlanjutan kultur yang dibangun di tahap-tahap sebelumnya. Nah, teman-teman, setelah kita masuk ke tahapan ketiga, konsolidasi petani, produksi, tentu kita ada produk yang itu harus kita distribusikan. Ada produk tani yang harus kita distribusikan, baik produk panen langsung maupun produk turunan atau olahannya. Nah, serangkaian dengan itu tentu kita akan butuh jaringan konsumen. Makanya tahap berikutnya adalah kita mulai membangun jaringan konsumen. Tapi sebelum kita ngomong tentang jaringan konsumen, sebelum kita ngomong tentang kelembagaan konsumen, tahap keempat yang akan kita lakukan adalah pendidikan konsumen. Sama seperti ketika kita membangun organ tani, kita lakukan dengan pendidikan tani, maka di konsumen pun kita akan mulai dengan pendidikan konsumen. Pendidikan apa? Pendidikannya adalah pendidikan produksi tani. Itu kita gunakan sebagai sarana, sebagai alat untuk produksi. Kenapa kita memberikan pendidikan konsumen kepada konsumen pendidikan tani? Supaya konsumen juga mereka akhirnya punya rasa yang sama, mereka tahu, mereka paham, mereka sadar, oh pertanian itu seperti ini. Sehingga relasi yang dibangun antara petani dan konsumen nantinya tidak hanya sebatas relasi transaksional, tidak hanya sebatas jual beli, tapi ini adalah upaya kita untuk membangun kebersamaan dan kemudian kita kembali ke cita bersama kita. Dan menjadi penting kita untuk menjaga cita bersama yang sudah diletakkan oleh pendiri bangsa kita, itu untuk memastikan semangat pendiri bangsa itu akan membersamai proses perjalanan kita. Nah, itu tahap keempat, teman-teman, pendidikan konsumen. Kelima. Nah, serangkaian itu tentu akan kita lakukan dengan membangun jejaring, kemudian membangun kelembagaan konsumen. Nah, nanti setelah 7 tahapan awal itu selesai, kita akan masuk yang ke-8. Di ke-8 ini kita sudah mulai bareng antara petani dan konsumen, antara petani dan masyarakat umum non-petani. Kita bisa duduk bareng, kita bisa ngomong tentang tani, kita bisa ngomong tentang pangan, kita bisa ngomong tentang sistem pangan.
yang itu sekaligus menjawab permasalahan yang sekarang terjadi karena sistem pangan yang ada sekarang ini memang tidak didesain untuk berpihak kepada petani maupun kepada konsumen. Itu butuh proses lama untuk kita bisa sampai ke sana. Tapi setelah kita sampai ke sana itu akan jauh lebih dekat pada tujuan bareng kita. Kalau kita kemudian ngomong Indonesia, kita ngomong kemudian tentang Republik, itu adalah bagaimana kita mengembalikan lagi ke publik, ke rakyat, apa yang sebenarnya menjadi hak publik. Nah teman-teman, kembali ke lagu Indonesia Raya, ini menarik kalau teman-teman perhatikan, diksi yang digunakan di dalam Indonesia Raya itu adalah di sanalah aku berdiri. Mungkin kita tidak pernah memperhatikan kenapa menggunakan bahasa di sanalah aku berdiri. Kalau kemudian kita ngomong Indonesia dan kita di Indonesia, maka harusnya kan itu adalah di sini kita berdiri. Tapi dia menggunakan pilihan kata di sanalah berdiri. Ini sebenarnya untuk membawa kita ke satu imaji Indonesia ini harus diwujudkan bareng. Posisi sekarang memang belum. Ini masih di sana, masih di masa depan, masih di ujung. Tidak di dalam konteks waktu itu di tahun 28 memang mungkin posisinya seperti itu. Nah sayangnya teman-teman, sampai sekarang pun untuk kita ngomong Indonesia itu kita masih harus menggunakan diksi yang sama. Di sanalah. Karena Indonesia yang menjadi cita-cita itu memang belum. Sekarang ada Indonesia de jure, tapi de facto kalau kemudian kita ngomong banyak hal yang sudah disepakati, masih belum, masih jauh. Dan kita masih harus menggunakan pilihan kata di sanalah aku berdiri. Dan kita sedang bersama berjalan untuk menuju ke sana. Sudah sampai. Mungkin itu masa pengantar dari kita untuk Sakti Muda. Atau kita lanjutkan step berikutnya setelah itu. Oke, karena tadi kita sudah ngomong tentang demokratisasi pengetahuan, tentu tahap berikutnya demokratisasi ekonomi, dan proses tadi adalah untuk kita menuju ke demokrasi ekonomi ya, bahwa semua punya hak setara di kaitan ekonomi, dan ada proses-proses produksi dan distribusi tadi. Tentu tidak lengkap kalau kita tidak ngomong tentang demokratisasi politik. Maka kemudian peta jalan Sakti Muda yang ada di ujung itu adalah kita mulai ngomong tentang demokratisasi politik. Itu. Nah, itu udah di ujung. Oke, sampun Mas? Iya. Ya, itu pengantar ya, Mas. Pengantar. Karena tadi banyak sekali poin-poin yang bisa kita elaborasi lagi mengenai tadi ya, ekosospol Budhankam lah. Baik itu dari di konteks pertanian maupun di konteks negara Indonesia, yang mana sampai pada saat ini pun Indonesia itu masih bentuk imaji gitu. Imaji founding fathers pada waktu itu ini masih sebuah hal yang harus kita wujudkan bersama. Nah, setelah ini mungkin kita bisa tanya jawab ya, untuk mungkin teman-teman mau mengelaborasi bagian mana dari apa yang sudah disampaikan mengenai tadi. Pertama, prinsip yang kita coba pegang bersama, kultur yang coba kita bangun, termasuk tahapan-tahapan yang tadi sudah disebutkan sebagai peta jalan dalam artian mungkin tidak akan selalu lurus begitu ya, bolak-belok kayak di Nagrek gitu, tapi ujungnya ke Sumatera Utara juga gitu. Itu satu. Dan yang kedua yang menarik sebetulnya, kalau ada yang bilang alumni Sakti Muda itu hoax itu. Belum ada alumni. Kalau alumni kelas taninya sudah sampai 14 gitu. Tapi kalau untuk alumni Sakti Muda, kayaknya Mas Komar juga belum alumni, Mas ya? Belum. Masih muda. Masih. Enggak, dia cuti aja tuh. Ya, mungkin ya lagi lanjut pendidikan di tempat lain begitu. Yang nantinya bisa disomon balik ke Sakti Muda begitu. Ya, banyak teman-teman yang kemudian memperdalam ilmunya sampai ke London atau ke Belanda gitu ya, untuk mempelajari tentang ekosospol Budhankam, baik itu pertanian, lingkungan, atau
tentang sistem pangan begitu. Nah, kita masih ada waktu 30 menit kurang lebih di forum ini untuk membuka tanya jawab. Jadi dipersilahkan kepada teman-teman. Rekam. Mas Sulam memancing. Ada bola api nih, kita saling lempar. Iya. Maksudnya gini, kalau nggak ada pertanyaan, karena kan kita sebenarnya kan jarang juga kumpul bareng gini kan. Betul. Mas Sulam apalagi jarang itu. Oh ya. Mungkin Mas Sulam bisa mulai dengan cerita pengalaman dia di sekolah. Oh, boleh. Mas Eko. Mari Mas. Apa ya tentang demokratisasi pengetahuan, demokratisasi sosial, demokratisasi ekonomi dan demokratisasi politik. Mungkin ketika memang ada teman-teman yang katakanlah belajar tempat lain juga salah satu demokratisasi pengetahuan ya Mas ya. Yang dari tadi coba saya tangkap itu memang apa ya, dari Indonesia Raya itu masih menjadi imaji gitu ya. Tapi kemudian kita nggak mau makar kan Mas ya. Saya begitu. Kalaupun makar ini Mas, nggak berhenti di makar, tapi kemudian makar ya. Ya karena kan menarik sekali apa ya, melihat kondisi apa ya, pertanian, kondisi negara kita gitu ya, dengan yang saya sendiri di kampung di Karang Taruna sendiri, dengan saya menggarap sawah yang itu ada sebagian punya saya dan sebagian punya saya beli tahunan Mas. Ini yang digombong ya? Iya, yang digombong. Dan kemudian itu memang benar bahwasanya tentang pertanian itu sangat pelik Mas. Bagaimana dengan kelembagaan tani, kemudian masalah pupuk, masalah perairan, itu benar-benar sepertinya memang benar ya, petani itu dibunuh di tanahnya, dibunuh di pasarnya, dibunuh di masyarakat, dan dibunuh di negara gitu loh Mas. Jadi mungkin ini adalah hal-hal yang memang mesti kita apa ya, kuliti lebih jauh gitu, biar kita benar-benar mengenal tentang maksud dan tujuan dari apa ya, cita-cita founding father lah kasarannya begitu. Dan itu sebenarnya yang pengen tadi juga saya sudah ungkapkan, pengen saya pelajari lebih lanjut bagaimana kesadaran tentang petani itu sendiri gitu loh Mas. Bukan cuma mereka dalam konteks itu berproduksi gitu loh Mas. Mungkin gitu aja sih. Ini sebuah pernyataan terbuka. Jadi silahkan untuk ditanggapi terbuka juga. Ini tidak terpusat di Mas Komar. Termasuk teman-teman yang juga mau menanggapi ya silahkan. Mungkin itu cerita dari Gombong, cerita dari Karanganyar mungkin berbeda, dari Temanggung beda, dari Bantul bahkan mungkin sangat berbeda juga dengan apa yang terjadi di Sleman. Bahkan mungkin ya dari manapun itu. Silahkan, ada yang mau menanggapi? Masuk sedikit. Mau? Gitu. Izin kawan-kawan. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak expect kalau kita di sekolah tani ini akan merambah pokok bahasan kita di luar dari materi teknis. Itu kita juga membahas isu-isu agraria lah katakan, atau tampil isu agraria. Tetapi kalau boleh cerita sedikit dari POV saya, sebenarnya di luar dari konsep pertanian saya temui di Pulau Jawa ini ya, kalau di Sumatera dan Kalimantan itu saya lihat nanti akan ada kaitan dengan bagaimana caranya kita mengaitkan antara apa yang kita dapat di sekti muda ini dengan realitas sosial yang ada di lingkup pertanian, khususnya di lingkup petani. Kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya kan dalam teori kelasnya Marx itu kan
ini bukan mau naki-naki ya, bukan mau fafiku, tapi kita lihat bahwa petani itu adalah segmentasi kelas yang dia bisa saja sebenarnya bertransisi menjadi berbisnis kecil. Karena ketika kita lihat petani ini kan sebenarnya dia mempunyai sumber daya, mempunyai kepemilikan modal, dan itu sifatnya properti pribadi. Eh, ya bukan kayak yang dibilang sekarang dalam definisi Marhen, kan, yang dia bilang kalau petani punya alat produksi sedikit, tapi hanya untuk diri sendiri. Kita lihat saja, bahkan di kami masa pertanian ada ironi itu. Kita teriak hidup petani, tapi ternyata petani di Sumatera Utara naik Pajero. Nah, jadi kita lihat, walaupun sekali adalah petani-petani rakyat, petani-petani yang tidak sifatnya menjadi korporat seperti itu, tapi ternyata dia juga punya potensi sebagai apa ya, sebagai pengejauhan tahan dari kapitalisme. Ya. Kita lihat seperti itu, dan itu yang ingin kita bedah dalam konsep perkebunan sendiri. Apakah spirit pertanian organik ini ataupun pertanian yang mempunyai sisi keberlanjutan ini dapat kita terapkan secara teknis seperti itu. Belum lagi ketika kita membahas tentang bagaimana bagaimana hal itu menjadi suatu bahasan yang sifatnya integrated ataupun punya kaitan lah ya, antara itu dari hulu ataupun ke hilir. Mungkin itu sih yang mau saya sampaikan, mungkin bisa ditanggapi oleh Gus Komar terkait POV yang tadi saya sampaikan. Bagaimana secara praktik lah seperti itu. Terima kasih, Masa. Review sedikit ya bagaimana petani menjadi apa istilahnya PCP ya, kalau nggak salah, jadi commodity producer itu ya. Kemudian kaitannya dengan pandangan Sakti Muda terhadap ada satu terminologi juga yang menarik sebetulnya tentang pertanian organik, pertanian alami, kemudian agroekologi. Nah, itu kita ada di zaman perebutan makna itu juga. Karena tadi meminta Gus Komar untuk menanggapi ya, saya Mungkin yang lain dulu saya. Oke. Mungkin ditampung dulu ya pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa mau disampaikan sama teman-teman. Oh, boleh. Ini Lay Siburian. Tapi memang betul yang disampaikan sama ini. Siapa namanya? Sabil. Memang di beberapa tempat itu memang maksudnya konstruksi kita memang nggak selalu harus dengan konstruksi bahwa petani itu kaum marginal. Karena memang jadi misalnya kayak inilah, kita bisa berkaca pada data dari sensus petani kemarin toh. Jadi untuk melihat gambaran lengkap dari kondisi petani kita kan sebenarnya kita bisa dari persentase petani itu. Petani gurem, petani gede. Jadi pertanyakan apakah petani itu sebenarnya dalam potret apa yang kita lihat? Harus lihat kondisionalnya juga toh. Jadi kalau dalam konteks dia petaninya memang memiliki luasan berhektar-hektar dengan berbagai alat produksi yang lengkap, memang mereka bukan menjadi petani yang harus diorganisir, karena tanpa kehadiran rekan petani lain dia bisa mandiri gitu. Tapi mungkin saya yang kalau penangkapanku, mungkin yang perlu diorganisir itu kan petani-petani kelas gurem. Jadi petani-petani dengan jumlah lahan kecil yang keberlangsungan pertaniannya itu sangat penting dijaga ketika teman-teman sekitarnya juga bertani, itu kan lebih kuat untuk ini menghadapi berbagai godaan untuk menjual tanahnya, menjual sawahnya. Jadi potret petani itu juga mungkin bisa kita pelajari juga dari itu. Apalagi sensus pertanian ini kan masih baru ya, masih tahun lalu dipublish ininya datanya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu refleksi atau mungkin bisa jadi kajian kita juga sih untuk kalau masalah pertanian, ngelihat jumlah proporsi petaninya gimana gitu. Kalau data dari
sensus pertaniannya udah dipublish lengkap nggak, Mas? Sudah. Sudah ya. Ya mungkin bisa kita unduh di linknya BPS-nya, lihat yang sensus pertanian. Di situ kita bisa melihat secara lebih lengkap tuh gambaran pertanian kita saat ini. Setidaknya pada tahun 2023 dipotretnya seperti apa gitu. Itu tanggapan saya. Saya mulai dari terakhir yang disampaikan Mas Syah tentang farmer dan peasant ya. Itu kita harus menemukan konteks untuk kemudian yang ada di sini. Jadi kita kenal secara umum kemudian nyebut petani begitu. Tapi sebenarnya di saat yang sama tadi disampaikan Mas Syafil ada sebenarnya dia lebih ke pengusaha tani, bukan petani. Itu kemudian jadi hal yang berbeda ya. Ada petani peasant, kemudian ada farmer, itu adalah pengusaha tani. Kalau di Jawa diksi yang digunakan beda lagi, Mas. Di Jawa itu ada yang membedakan petani dan tiang tani. Nah, petani yang disebut orang Jawa petani itu maksudnya adalah pengusaha tani. Kemudian peasant itu mereka nyebutnya tiang tani. Jadi tani itu dalam pandangan hidupnya bukan hanya sebatas economic activity, tapi dia sudah menjadi bagian dari kehidupan. Itu pendekatannya kemudian ke peasant. Dan sebenarnya nanti kita akan nyambung tentang marhen tadi, posisinya dia seperti apa. Tapi kalau teman-teman baca gitu, sebelum Bung Karno sampaikan tentang marhen, itu sudah ada peasant yang kemudian disampaikan oleh Cayanov. Itu kita akan jadi lebih mudah memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan Bung Karno dengan marhen begitu. Begitu kita masuk ke peasantnya Cayanov, itu akan lebih mudah buat kita untuk membaca posisi peasant dan kemudian berjuis kecilnya di Karmak. Itu alurnya ke sana, itu akan lebih mudah pembacaan kita. Tapi mungkin itu nanti kita bisa bahas lebih jauh di pertemuan berikutnya ya. Saya ingin masuk ke yang awal tadi kita sampaikan tentang kemandirian. Itu kan sudah satu tahapan awal saja untuk nanti kita menuju ke kedaulatan. Jadi kalau kita ngomong misalnya tentang tani dan kemudian pangan, kita ngomong kedaulatan pangan begitu. Kedaulatan pangan itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau kemudian tidak ada kemandirian. Di situ termasuk petaninya, ada kemandirian di petani, kemandirian pengetahuan. Dan nanti di sisi teknis begitu kita akan belajar bahwa kedaulatan pangan itu mensyaratkan kedaulatan petani, kedaulatan konsumen, juga kedaulatan dari lahan tempat kita produksi. Jadi bagaimana kita menyikapi tanah sebagai salah satunya dia sebagai alat untuk produksi, itu juga dia harus punya kedaulatan. Dia juga harus ada dimulai dengan membangun kemandirian itu tadi. Tentu organisasi atau pengorganisasian itu kan cara kita untuk, kalau kita belajar untuk mempercepat mencapai tujuan, ya ada tujuan supaya kita bisa lebih cepat, ada pengorganisasian. Nah, apa yang kemudian harus diorganisir adalah ya kita yang punya tujuan yang sama, yang seperti itu. Kalau kemudian tadi disampaikan Mas Sabil dan Mas Ben, ada petani yang seperti itu, tujuannya sama nggak dengan kita? Nah, itu yang kemudian harus kita elaborasi ya lebih lanjut. Kalau tujuannya sama, apa yang kemudian sebenarnya sudah dimiliki itu tidak jadi pembeda. Petani itu, misalnya kita ngomong peasant atau petani kecil begitu, petani kecil di Indonesia yang di BPS dia disebut atau petani gurem itu rataan kepemilikannya di bawah 0,3 hektar. Itu akan sangat berbeda konteksnya kalau kemudian kita ke luar negeri. Eropa itu petani kecilnya dia lahannya 25 hektar. Itu petani kecil. Kalau kita misalnya ke Amerika, ya dia bisa lebih dari itu. Kita ke Australia, dia ratusan hektar, itu petani kecil. Nah, yang menjadi pembatas adalah semua petani kecil di seluruh dunia itu disebut petani kecil ketika dia menyelenggarakan pertanian itu dalam keluarga saja, dibatasi oleh keluarga. Jadi hanya dijalankan oleh keluarga petani. Itu jadi batasan. Begitu dia menggunakan tenaga kerja atau buruh, nah dia sudah bukan petani kecil lagi. Meskipun lahannya cuma 2000 meter misalnya. Saya punya lahan 2000 meter, tapi kemudian saya punya buruh tani, saya pekerjakan, tidak saya garap sendiri. Saya sebenarnya bukan petani kecil lagi. Sudah terlepas dari batasan itu.
Di situ sebenarnya ya saya sudah mulai masuk menjadi kapitalis, cuman modalnya kecil, tapi sifat untuk kemudian karakter untuk mengakumulasi modal dan itu untuk kepentingan pribadi itu sudah ada di situ. Nah itu yang kemudian jadi batasan kita di Sekti Muda, itu yang kemudian juga jadi batasan. Apa yang kita harapkan adalah kita bangun pertanian yang basisnya keluarga petani. Kita kalau kemudian ada kerja-kerja yang lebih besar, yang ini membutuhkan lebih banyak orang, ini kemudian akan jadi kerja-kerja kolektif. Makanya kemudian jadi penting kita membangun, selain kita sendiri, kita membangun jejaring dengan teman-teman petani di sekitar kita untuk bisa nanti kita selenggara beberapa kerja kolektif. Dan ini yang hilang di posisi kita. Termasuk tadi misalnya dicontohkan masalah air saja, itu jadi masalah besar. Hampir di semua tempat selalu ada petani yang dia memang beda dengan yang lain, dan itu kemudian jadi masalah terkait dengan air, itu selalu ada. Nah, keberhasilan pengorganisasiannya itu cirinya akan dimulai dari situ. Bagaimana kita bisa mengorganisir sumber daya di situ, termasuk sumber daya air untuk bersama. Tapi kita tidak akan frontal begitu. Kemudian ketika kita ketemu yang seperti itu, kita sampaikan penolakan kita, keberatan kita, bahwa kemudian kita ngomong bahwa itu salah, gitu. Kita nggak akan ke sana. Tapi kita tawarkan satu teknologi yang memungkinkan kita menyelenggarakan usaha tani ini dengan sumber daya air yang terbatas ini. Jadi nanti akan ada teknis yang teman-teman pelajari, itu namanya mikorisa, itu jamur yang dia punya kemampuan mengikat air dan nutrisi. Itu di kondisi kemarau panjang, tidak ada air, asal masih ada kelembapan udara, kita masih bisa produksi. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau kemudian teknologi ini yang kita kembangkan, sebenarnya kita sudah tidak lagi punya masalah yang besar terkait dengan ketersediaan air. Kalau kemudian semua teman punya pengetahuan yang sama tentang itu akan lebih mudah kita untuk organisir, karena tetap harus diorganisir posisi sumber daya air itu. Tapi tidak harus langsung mulai dari awal, kita bisa jalan memutar dulu, ada tawaran teknologi yang itu proven, orang kemudian bisa lihat, dan orang bisa ngobrol, duduk bareng. Nah, sebenarnya misalnya kita ngomong konteks padi begitu, itu kebutuhan airnya sekian, di situ kita tetap bisa produksi. Teman-teman petani akan lebih mudah untuk diajak ngobrol ketika mereka melihat hasilnya oke. Ya tentu ada kemungkinan juga tetap tidak bisa diajak ngobrol, tapi itu tidak akan menjadi mayoritas yang seperti itu. Mayoritas tetap akan bisa diajak duduk bareng, dan tentu akan lebih mudah untuk dikondisikan air. Dan ketika ini menjadi kultur, itu menjadi sistem, ya dia di situ akan ngikut ya posisinya. Sering terjadi ini yang di tanaman pangan ya, yang di padi ya, kemudian kita ngomong beras. Beberapa waktu terakhir ini memang harga cukup oke untuk teman-teman. Tapi ini terjadi ya baru beberapa bulan terakhir ini. Sekian, dan ini bukan by design untuk kepentingan petani begitu. Jadi harga posisi mahal beras ini lebih mahal daripada sebelumnya ya. Tapi sebenarnya di tingkat petani ini karena harga sebelumnya yang terlalu murah ini. Jadi bukan yang sekarang mahal, tapi karena yang sebelumnya terlalu murah. Dan murahnya itu bahkan sampai di harga di bawah biaya produksi. Jadi tahun lalu kita rapat dengan Badan Pangan Nasional untuk menetapkan harga pemerintah. Kita sampaikan biaya produksi petani itu 5.600. Kita minta harga 6.000 supaya petani ada dapat untung di situ. Lalu kemudian yang dilakukan apa? Ditetapkan harga 5.000. Padahal biaya produksi 5.600, tetapkan harga 5.000. Itu jelas petani nggak akan untung. Harga pasar waktu itu sudah di atas 6.000. Nah ketika panen, kemudian pemerintah penugasan ke Bulog untuk beli di harga 5.000, jelas dia nggak akan mungkin bisa beli. Harga dia jauh di bawah harga pasar. Nah ini yang kemudian mengendalikan kan kemudian pasar. Cadangan beras pemerintah kosong, itu jadi alasan untuk impor. Kita impor sampai di tahun ini 4 juta ton posisinya.
Nah, posisi sekarang ini mahal, kemudian kita harus melihat setahun yang lalu ketika itu ditetapkan itu, bahwa settingan mahal ini memang sudah didesain dari waktu itu. Pemerintah kasih harga, tapi harganya murah sehingga mereka nggak bisa nyerap. Cadangan beras pemerintah kosong, alasan itulah yang kemudian digunakan untuk impor. Teman-teman, kita impor itu di harga 8.600 beras sampai ke sini. Tambah biaya lain-lain termasuk fee untuk oknum yang ada di situ, itu jatuhnya di 9.000. Kita jual di pasar itu sekarang paling murah di harga 11.000. Ada untung 2.000 per kilo. Kalau hitungannya dari 4 juta ton kan tetap lumayan juga akhirnya. Itu pertanyaan yang muncul berikut adalah kenapa mereka yang ekspor ke kita itu bisa jual di harga 8.600, sementara kita di sini beras itu, sementara kita di sini untuk gabah saja biaya produksi kita sekarang itu sudah 6.000 lebih, artinya harga berasnya di 12.000. Ada selisih cukup besar begitu, 4.000-an di situ. Nah, setelah kita cek begitu, pembeda biaya produksi antara Indonesia dengan negara-negara pengekspor beras itu di biaya lahan, sewa lahan. Jadi kita jauh-jauh lebih mahal. Itu yang kemudian membedakan. Biaya yang lain itu relatif sama, bahkan beberapa hal kita jauh lebih baik. Produktivitas perluasan lahan Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada India. Produksi perluasan lahan. Tapi skala kepemilikan lahan petani memang sangat beda. Kita di rata-rata 0,3, ya kayak di Kamboja itu mereka bisa 10 hektar per petani. Di Thailand, Vietnam itu hampir sama, antara 2 sampai 3 hektar. Itu yang kemudian jadi pembeda, dan jadi berbeda karena di kita memang untuk reforma agrarianya belum jalan dan reformnya belum jalan. Jadi ini sebenarnya kita agak cepat memang daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Di angkatan-angkatan sebelumnya itu teman-teman merasa terjebak itu setelah jalan beberapa pertemuan itu. Oh, ternyata Sakti Muda tidak hanya belajar tentang teknis itu. Nah, ini kita di pertemuan pertama sudah ngelihat, oh ini ternyata Sakti Muda tidak hanya belajar tentang teknis. Yang sebelumnya bayangan teman-teman ketika daftar Sakti Muda, ya kita akan belajar tani, kita akan belajar teknis itu. Tapi kemudian setelah kita belajar teknis, disitulah baru kemudian kita ketemu, oh ternyata permasalahan kita bukan hanya permasalahan teknis, sehingga bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan teknis itu. Kita punya banyak masalah ya terkait kebijakan, terkait kelembagaan, organisasi. Nah, itu biasanya saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang sebelumnya bisa cerita merasa terjebak setelah berapa pertemuan itu. Nah, ini kita kayaknya vibes-nya memang ngajak cepet itu. Di pertemuan pertama pun kita sudah. Tapi justru ini kemudian jadi memperjelas gambaran di teman-teman bahwa di Sakti Muda apa yang akan kita pelajari berikut tidak hanya tentang teknis. Di 10 pertemuan pertama mungkin ya tentang teknis. Kita akan belajar buat pupuk pertumbuhan, pupuk buah, kita dekomposer, agen hayati, kemudian ada hormon, pestisida seperti itu, yang itu menjadi kebutuhan kita tentang teknis. Tapi di luar hal-hal teknis itu akan ada banyak hal lain yang kemudian kita pelajari. Dan itu tanggapan dari kita langsung.